Bapak itu bukan tipikal orang yang suka ceramah, maksudnya kayak ke anak-anaknya menasehati harus begini harus begitu, enggak. Gus Dur sekeluarga itu suka sekali baca buku silat. Buku silat ya? Saya mengenal dirinya itu juga dari buku silat itu. Oh, apa yang Bapak lakukan itu penting sebenarnya ya gitu. Jadi ya sudah kalau gitu aku aja yang nemenin Bapak. Kalau Bapaknya nggak ada untuk keluarga, ya kita yang ada untuk Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ina. Sehat-sehat Mbak Ina? Sehat Mas Sibuk Irfan. terus. Ini Sehat aku mau juga, gangguin nggak apa-apa ya? Boleh banget. Iya. Ini kita mau pengen nanya-nanya tentang Boleh banget. keseharian Mbak Ina, Ibu sama Bapak ya. Siap. Ya, ini ada sedikit jajan buat Mbak Ina. Waduh, terima ya. kasih Mas Irfan. Kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Ayo. Bu, ini Mas Irfan dari Antara hari ini mau ngajakin Ibu sama aku ngobrol. Monggo. Oke, Ibu sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah baik. Ya, mari. Yuk, Mas. Mari. Ayo, Mbak. Nah, sahabat Antara, kali ini kita berada di kediaman tokoh besar bangsa ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan Gus Dur. Dan kita ditemenin putri bungsunya yang paling lucu, Mbak Ina atau Mbak Inaya Wahid sama Ibu Sinta. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang nanti akan kita tanya tentang Gus Dur tapi dari sisi yang lain, ya. Kalau biasanya orang bicara Gus Dur ini makhluk multidimensi, ada yang bertanya politik, demokrasi, budaya, kita tanya yang ringan-ringan saja. Ya, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan haul ke-14 Gus Dur di kediamannya ini. Pertama-tama saya ingin tanya dulu lah ke Ibu barangkali. Ibu ini setelah bertahun-tahun Gus Dur berpulang, kira-kira kehidupan di keluarga ada yang berubah nggak dibanding yang dulu, Ibu? Alhamdulillah yang saya rasakan setelah Gus Dur wafat tidak ada perubahan dalam rumah ini. Maksudnya dalam keakraban, dalam kegiatan, dalam apapun rasanya tidak ada perubahan. Semua dilakukan sesuai dengan sama seperti ketika Gus Dur ada. Nah, kalau untuk aktivitas-aktivitas yang mungkin pada saat beliau masih ada itu kan begitu banyak gitu ya. Apakah sekarang perannya digantikan sama Ibu atau bagaimana? Memang aktivitasnya Bapak itu banyak. Tetapi saya juga punya aktivitas sendiri yang sejak Gus Dur ada sudah saya lakukan. Jadi ketika Gus Dur tidak ada, kemudian saya tetap melaksanakan apa yang telah saya lakukan selama itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Gus Dur dilakukan oleh anak-anak semua. Jadi tergantikan ya Bu ya? Ya. Sebenarnya beliau itu kalau di rumah kayak apa sih? Mungkin Ibu kemudian Mbak Ine bisa cerita. Kalau di rumah tuh kayak apa sih sebenarnya sebagai tokoh besar? Orang kan melihatnya begitu ya? Iya, maksudnya kayak tadi yang dibilang oleh Ibu gitu ya. Ibu kan ada bagiannya sendiri yang dipegang gitu ya. Kayak kita tahu Ibu kan bergiatnya di kesetaraan gender gitu ya dan pemberdayaan perempuan. Sementara Bapak di bagian demokrasi yang lain dan itu sebenarnya mereka membentuk satu tim gitu. Dan itu juga yang dirasain sama anak-anak gitu. Sama saling anak-anaknya. Saling melengkapi. Jadi pekerjaannya juga saling melengkapi gitu. Nah, waktu Bapak nggak ada ya sekarang akhirnya kita sama-sama
meneruskan apa yang dibawa Bapak. Saya jadi nggak bisa rebahan lagi karena sekarang jadi meneruskan juga kita apa yang udah jadi warisannya Bapak. Kan kalau susahnya jadi anaknya Gus Dur itu warisannya soalnya bukan uang, tapi warisannya adalah itu tadi nilai-nilai yang perlu terus dibawa gitu. Warisannya abadi. Warisannya abadi. Terutama nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan ya Bu ya. Iya. Nah, apa yang sampai hari ini masih terus terngiang, terkenang gitu ya, terutama yang aktivitas di dalam rumah ini buat Mbak Inai maupun buat Ibu. Jadi biasanya itu sebelum subuh Bapak akan bangun saya, minta antarin ke ruang tamu, terus nanti di ruang tamu Bapak sholat subuh di situ, selesai subuh, pintu itu akan dibuka. Jadi bukan cuma Mas Irfan aja, tadi kan lewat pintu itu. Iya. Biasanya pintu akan dibuka, terus itu sudah banyak nih tamu-tamu yang nungguin. Nah ini tamu-tamunya. Pukul 4. Iya, mulai dari jam 4 pagi. Jadi itu sudah antri. Udah antri, dan itu beragam banget mulai dari yang cuman mau salaman, cium tangan gitu ya. Ada ibu-ibu yang habis itu kemudian nanti mungkin berangkat ke pasar sampai levelnya menteri atau bahkan mungkin yang menteri dan setingkatnya gitu, pejabat-pejabat dan segala macam. Iya, dan semuanya sama-sama ngantri gitu. Karena kalau ketemu Bapak ya semuanya kondisinya sama. Bapak akan duduk akan tiduran di lantai sambil pakai sarung dan kaos singlet. Udah gitu aja. Itu setiap hari ya? Setiap hari. Dan buat saya yang paling istimewa adalah di antara keseragaman tamu-tamu itu ada yang memberi uang, tetapi ada juga yang memintanya. Jadi Gus Dur begitu terima langsung diberikan. Nggak pakai dihitung berapa yang diterima, berapa yang diberikan. Yang diterima itu saja langsung diberikan kepada orang yang meminta itu. Gitu. Jadi istilahnya Gus Dur itu selalu terima kasih. Iya benar. Terima kasih gitu aja. Jadi, dan anehnya kadang-kadang orang yang meminta uang itu ya menyebutkan uang yang diberikan Gus Dur yang tidak dihitung itu pas seperti yang diminta oleh orang itu. Bisa pas ya? Ya itu beberapa kali kejadian ada yang cerita kayak gitu. Butuh uang sekian, terus kemudian padahal nggak minta jumlah sekian, terus kemudian ternyata yang didapat pas gitu. Itu kan aktivitas setiap hari ya? Iya. Nah itu kan artinya pada saat ketemu orang itu nggak peduli kita bad mood atau good mood itu kan? Iya. Nah, Gus Dur ada bad moodnya nggak sih? Ya kadang-kadang kita juga nanya gitu sih, tapi ya sampai sejauh ini nggak pernah sih ya ditunjukin gitu. Kalau misalnya kayak bad mood, mungkin capek, iya. Tapi Bapak selalu punya punya cara-caranya sendiri gitu untuk bikin Bapak senang lagi, rileks lagi, kumpul lagi sama teman-temannya, ketawa-ketawa gitu ya. Itu kayaknya salah satu caranya Bapak biar masalah nggak numpuk gitu. Itu sampai sore ya berarti? Oh enggak, itu akan sampai sekitar jam 8, jam 9 pagi. Terus kemudian baru Bapak pergi aktivitas. Jadi itu bisa ke kantor untuk ketemu orang lagi. Jadi sebenarnya sama aja, cuman pindah lokasi. Nah terus waktu untuk keluarganya kapan Bu? Gus Dur sekeluarga itu suka sekali baca buku silat. Buku silat ya? Saya mengenal dirinya itu juga dari buku silat itu. Jadi buku silat, wayang itu saya sampai hafal. Hobi Bapak apa sih sebenarnya kalau di rumah ya? Selain tadi terima tamu itu jangan hobi lah, tapi hobi yang lain mungkin ada aktivitas. Hobi Bapak itu Nah terus waktu untuk keluarganya kapan Bu? Waktu untuk keluarga itu adalah sebuah kemewahan yang kami anggota keluarganya jarang dapatkan. Oh gitu. Iya. Tapi ya memang kan Bapak itu memang udah
apa ya, itu salah satu momen sih ya, di mana Bapak kemudian minta maaf sama anak-anaknya gitu, karena ya memang nggak menempatkan keluarga sebagai prioritas utama gitu, karena selalu ada agama, terus kemudian negara, terus kemudian ada NU gitu, yang jadi prioritas gitu. Jadi ya kita sih usahakan ya untuk selalu. Tapi Bapak sendiri sampai mengatakan sendiri pidato itu. Saya itu pokoknya berjuang, keluarga itu hampir-hampir tidak mendapatkan tempat. Mungkin kata Bapak, keluarga itu nomor 19 kali. Itu Bapak akui sendiri itu. Jadi nggak ada itu healing gitu bareng anak-anak kemana gitu, kesempatan itu susah ya? Susah, tapi bukan berarti nggak ada, tetap ada. Sekali-sekali gitu. ada. Minimal sekali sebulan lah kita makan bareng, keluar deh Pak, ayo Pak gitu. Ada itu waktu ada, begitu ya. Iya. Nah pada saat kesempatan family time lah kira-kira, itu apa aja pesan-pesan yang biasa Bapak sampaikan? Biasanya pesan makan. Itu udah jelas. Karena keluarga ini memang pengikatnya adalah makanan. Apa namanya? Ya nggak ada, bukan karena momen itu pertama Bapak itu bukan tipikal orang yang suka ceramah, maksudnya kayak ke anak-anaknya menasehati harus begini harus begitu, enggak. Jadi kalau Gus Dur itu dibilang dia memang sosok yang demokratis, ya persis begitu di rumahnya. Jadi enggak, itu bukan pencitraan. Iya. Gitu. Kan banyak orang yang kayak dia jualannya misalnya demokratis, ternyata di dalam otoriter gitu misalnya. Bapak nggak begitu. Jadi di dalam ya sama persis gitu. Nah, biasanya yang kami lakukan ya bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, terus cerita yang lucu-lucu, gitu. Nggak pernah dimarahin Mbak ini? Disuntik gitu. Waktu kecil ya, kecil. tapi enggak lah, udah gede ya udah enggak lah. Asik sekali sebenarnya kehidupannya ya. Artinya apa namanya, simbol demokrasi tadi itu benar-benar tercermin di keluarga dan juga dimunculkan dalam kehidupan society-nya ya. Ada nggak kadang apa namanya persilangan atau perbedaan pendapat antara ibu dengan bapak atau anak-anak dengan bapak gitu, ada nggak? Kadang-kadang. Ada lah. Ya, saya kira ada, pasti ada. Tapi kita satu sama lain akan berusaha menyatukan pendapat. Apa yang ini kalau memang tidak bisa, ya kita tinggalkan dulu. Sampai suatu saat nanti kira-kira bisa nggak dipersatukan. Kalau enggak ya sudah, kita lupakan aja. Iya. Saling menghormati aja. Jadi ya nggak apa-apa, ibu dengan pendiriannya, bapak dengan pendiriannya ya nggak masalah kan gitu. Nggak diem-dieman 3 hari gitu. Enggak. Dan nggak harus memaksa bahwa kamu harus kayak saya loh gitu pendapatnya, enggak. Gitu. Bahkan ya kalau kita anak-anaknya mau protes ke bapak ya protes aja. Meskipun biasanya tentu aja kita kalah kebijaksanaan, kalah pintar, ujung-ujungnya iya juga ya gitu. Hobi Bapak apa sih sebenarnya kalau di rumah ya? Selain tadi terima tamu itu jangan hobi lah, tapi hobi yang lain mungkin ada aktivitas. Hobi Bapak itu dengerin wayang. Dengerin wayang. Ya, Bapak itu orangnya emang sangat seni itu melekat banget lah kalau sama Bapak. Kalau dulu ya waktu zaman masih muda main bola, nonton bola itu jelas. Bukan lagu-lagu Janis Joplin, dengerin musik itu. Terus nonton film, itu kesukaannya. Beethoven apa segala itu. Apa namanya? Ya baca buku, yang pasti ya terutama itu baca buku lah, semua orang tahu itu. Dan nulis ya? Iya nulis ya. Kalau dibilang hobi ya tidak tapi selalu hobi, menulis. Tapi suka menulis. Iya. Nah itu dengerin wayang, dengerin musik itu momen khusus gitu atau sambil sesuatu wayang dinyalain atau musik dinyalain? Enggak, kalau misalnya lagi di perjalanan. Biasanya gitu. Di mobil. Di mobil ya? Karena ya itu Bapak kan Bapak itu kan perjalanannya banyak gitu. Itu yang karena kita di nomor sekian kan, jadi Bapak itu biasanya jarang pulang. Kalau cuman Bang Toyib aja 3 kali lebaran itu sih lewat gitu. Nah kalau Bapak kan karena biasanya lebih banyak di perjalanan, di mobil, dan Bapak lebih banyak pakai mobil karena nasihat dokter
itu kan Bapak jangan sering terbang dulu lah Pak gitu. Maksudnya jangan sering pergi. Iya. Nah itu diterjemahkan oleh Bapak, ya udah nggak boleh terbang, berarti kita naik mobil aja. Walaupun Gitu. jauh. Walaupun jauh. Iya, ke Surabaya misalkan. Oh tinggal iya, di mobil oh ya. iya, bahkan mungkin sampai nyebrang ke Bali, ke Sumatera dan segala macam Oh, itu gitu. kan zaman belum ada tol kan zaman itu. Iya belum, Bisa, belum. biasa. Dan Bisa. ya itu semua dilakuin sih Bapak itu, dan ya itu salah satu hiburannya di perjalanan itu dengerin wayang. Terus ya Bapak itu orang yang sampai meninggal, sampai hari terakhir beliau hidup itu masih baca. Masih baca ya. Dan itu yang jadi Bukan nasihat baca. terakhir. Ya dibacakan. Dengerin. Ya dibacakan. Enggak Dibacakan sama aku pagi itu sebelum Bapak meninggal. Apa buku apa yang dibacakan? Enggak baca koran. Oh, kalau buku saat itu Bapak lagi baca Mary Queen of Scots. Oh. Tentang apa namanya Queen Mary itu. Queen Mary ya. Dan waktu itu lagi baca soal Seneca juga, terus sama ya baca koran waktu itu juga lagi habis dibacain koran dan segala macam. Itu menurun nggak Mbak Ine? Hobi membaca, nonton wayang gitu? Iya, saya sih ngerasa salah satunya orang suka bingung kenapa sih ini anaknya Gus Dur kenapa malah ada di dunia seni dan segala macam. Malah saya rasa karena ayah saya sangat lekat. Dulu Gus Dur juga ketua Dewan Kesenian Jakarta gitu ya tahun 80-an. Jadi seni itu sesuatu yang kalau dalam hidup kami itu bukan sesuatu yang jauh gitu. Jadi misalnya kayak Gus Dur itu dulu yang menggagas, salah satunya yang menggagas Malam Solidaritas Palestina gitu tahun 80-an itu di Jakarta itu bersama teman-teman DKJ itu kan Gus Dur gitu ya. Iya. Di tim. Nah, itu jadi itu sesuatu yang memang dekat banget gitu seni itu. Nah, jadi ya kita punya kesamaan film misalnya, sama-sama juga suka nonton, terutama kalau kayak Piala Dunia itu salah satunya tuh kesukaan kami bareng nonton bolanya. Nobar ya? Nobar. Gitu. Tapi kalau kesukaan dengan saya itu ya wayang iya, film silat iya, Bapak baca buku silat. Dari Gus Dur sekeluarga itu suka sekali baca buku silat. Buku silat ya? Saya mengenal dirinya itu juga dari buku silat itu. Jadi buku silat, wayang itu saya sampai hafal. Makanya cucu saya yang pertama saya namakan Parikesit. Parikesit ya. Yang ketiga laki-laki Ismoyo. Ya. Itu. Sampai sekarang Ibu masih dengerin wayang? Wayang. Iya. Lihat wayang aja. Wayang lihat. orang. Wayang orang. Terutama kalau yang main anaknya. Dalam setiap hall itu kita selalu memperingati ya apa sih yang dilakukan Gus Dur selama hidupnya. Ya. Pelajaran-pelajaran apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Selesai bisa sampai tengah malam, Bisa dini hari. Enggak sampai. Kalau acaranya sendiri biasanya sih nggak sampai tengah malam. Iya. Sampai jam Tapi 11. Nah ini kan mau ada haul yang ke-14. Ya mungkin Ibu dulu deh bercerita kira-kira bagaimana nanti rencana haul, apakah ada tema khusus yang disiapkan untuk haul 14 ini gitu. Ya secara khusus gitu enggak. Tapi dalam setiap hall itu kita selalu memperingati ya apa sih yang dilakukan Gus Dur selama hidupnya. Ya. Pelajaran-pelajaran apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Jadi legasinya Gus Dur itu akan kita sampaikan pada setiap hall. Jadi artinya hall itu bukan hanya sekedar memperingati aja, tetapi mencontoh atau menteladani tokoh yang kita holi itu. Itu tujuannya. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat, terutama kepada yang muda, bahwa dulu ada seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang melakukan ini dan ini. Yang itu semuanya merupakan keteladanan yang patut kita teladani dan kita kita pelihara selamanya untuk bangsa dan negara ini, gitu loh. Maksudnya itu.
Nanti rancangan acaranya mau bagaimana Mbak Ine? Kira-kira? Dan untuk tahun ini bagian tanda kutip bagiannya Gus Dur yang mau kita bawa itu adalah demokrasi, soal demokrasi, soal pemikiran-pemikiran Gus Dur soal demokrasi. Terus kalau dalam demokrasi itu apa sih yang udah dibawa oleh Gus Dur gitu ya? Apa sih yang dikontribusikan oleh Gus Dur ketika kita ngomong demokrasi di negara ini? Nah, itu nanti yang akan kita omongin, bahwa mungkin itu nanti akan jadi berkaitan dengan situasi Indonesia hari ini ya ternyata masih relevan gitu. Itu sih nanti dan itu akan kita munculkan melalui berbagai bentuk, Mas Irfan. Jadi mulai dari musik gitu ya, terus nanti apa namanya tausiahnya yang memberikan memberikan tausiah atau ceramah itu nanti adalah Ibu Kalina Supeli gitu. Lalu juga akan ada apa namanya para pelawak yang akan membicarakan soal demokrasinya Gus Dur tapi lewat bercanda-bercanda gitu. Iya. Itu seharian ya nanti? Kita mulai dari pagi, tapi untuk puncaknya itu kita mulai dari jam 8 malam. Jam 8 malam, puncaknya baru mulai ya? Gitu. Berarti selesai bisa sampai tengah malam, dini hari? Enggak sampai. Kalau acaranya sendiri biasanya sih nggak sampai tengah malam. Tapi biasanya ini bahkan hari H-1 itu teman-teman dari berbagai daerah itu udah kumpul. Dan biasanya kalau udah habis haul itu mereka tetap kumpul di sini bahkan sampai besok paginya gitu. Jadi nggak diusir, ya enggak lah. Kita kan selalu bilang ya apa namanya Ciganjur itu rumah untuk semua, betul. Dan jadi ya nggak apa-apa. Untuk semua. Dan kebetulan tahun ini yang menjadi ketua panitianya ada dia. Oh iya. Kan ini pasti acaranya lucu ini pasti. Setiap hall kan bergiliran yang menjadi ketua panitianya. Jadi semuanya bahwa mereka memiliki bapaknya semua. Jadi bergantian gitu. Iya. Dan itu apa namanya tanggung jawabnya. Dan mereka jadi mencintai semuanya. Iya. Tidak ada bedanya. Apa sih yang membuat ini keluarga tetap kompak, apa namanya, padu, solid, terikat gitu ya? Apa yang Gus Dur tinggalkan untuk keluarga ini sehingga ini tetap terjaga? Apa ya, karena nilai mungkin ya gitu. Dan kita merasa punya ya itu setelah bapak kemudian malah minta maaf ke anak-anaknya karena nggak menempatkan, kalau saya pribadi ya, karena nggak menempatkan keluarganya dalam prioritas, itu malah bikin saya ngerasa kayak apa yang bapak lakukan itu penting sebenarnya ya gitu. Jadi ya sudah kalau gitu aku aja yang nemenin bapak. Gitu. Kalau bapaknya nggak ada untuk keluarga, ya kita yang ada untuk bapak gitu. Itu yang kemudian jadi titik balik saya. Dan kita berdua kan sama-sama dan kita ngerasa bahwa sama-sama diserai legacy yang sama, dan yang membedakan itu hanya kita punya jalan yang beda-beda gitu, cara yang beda-beda. Ya karena situ masa itu kan beda-beda ya masanya. Kalau dulu masanya Gus Dur itu masa orang tua, sekarang masa milenial itu kan terjadi ada perubahan-perubahan. Tapi dalam perubahan itu kita masih tetap memasukkan nilai-nilainya itu. Iya. Gitu. Nah itu yang Mbak Ine sebut tadi warisan yang bukan uang tadi ya. Yang merawatnya nggak mudah kan ya? Iya, sayangnya kan gitu. Kalau Gus Dur kan warisannya bukan uang atau kekuasaan, itu susahnya. Jadi warisannya adalah pekerjaan berat, PR besar. Gitu. Tapi ini kan dimengerti dan dipahami semua oleh ibu maupun putri-putrinya ya sebagai apa namanya generasi penerus. Nah, apa yang menjaga semangat untuk terus merawat warisan ini sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat luas itu? Mas, kalau kita hanya berlima gitu ya, anak-anaknya bapak 4 orang plus istrinya kayaknya nggak mampu untuk nerusin itu semua. Berat banget, nggak pernah pulang ya kan gitu. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang banyak sekali yang perlu ditangani gitu. Yang satu hal yang saya rasa tetap membuat kami berjalan itu adalah orang-orang yang selalu bersama bapak. Dan hingga hari ini nggak pernah berhenti juga gitu. Berusaha membawa nilai-nilai itu.
Dulu waktu Bapak pergi, waktu Bapak meninggal banyak sekali teman-teman terutama dari kelompok-kelompok ini ya, dari kelompok apa namanya yang termarginalkan gitu. Kemudian mereka bilang, terus sekarang siapa ya yang nemenin kami? Gus Durnya nggak ada gitu. Siapa yang akan bantu kami gitu segala macam. Nah itu yang akhirnya kami rasa penting untuk meneruskan pekerjaannya Bapak gitu. Karena emang belum selesai dan mungkin nggak akan pernah selesai gitu ya. Jadi ya ada bersama orang-orang itu saya rasa yang jadi fuel ya, yang jadi bahan bakar untuk terus mau jalan. Gitu. Iya. Ini hall-hall sebelumnya kan mungkin karena pandemi waktu itu kan mungkin terbatas ya. Kalau yang ini umum bisa datang atau bagaimana? Umum bisa Dibuka datang, boleh siapa aja datang. Dan kemarin itu kita pergi ke mana-mana selalu sudah bilang kami mau datang dengan 3 bis bisa ya? Gitu. Ada yang 1 bis, 3 bis. Kami datang bawa rombongan berapa? Ya bisa ya, boleh-boleh aja ya. Beginilah, tapi ya maksudnya gini, sekali lagi kita ya segini aja gitu. Adanya segini, monggo semuanya mau datang, ayo. Gitu. Iya. Artinya terbuka silahkan yang mau datang ikut menyaksikan, ikut menghormati gitu ya. Dibolehkan. Siapapun boleh. Iya. Ya, sahabat Antara, kita kepengen sebenarnya untuk explore lebih jauh, ngobrol lebih panjang lagi gitu ya. Tapi barangkali kesempatan yang membatasi kita. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lain yang bisa kita tanyakan kepada beliau-beliau tentang sosok Gus Dur. Karena ngomong Gus Dur itu nggak ada habisnya. Saya sebutkan tadi ini makhluk multidimensi. Ada seninya, ada demokrasinya, ada agamanya, ada tadi unsur keluarganya juga unik gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita punya waktu untuk menyambung perbincangan tentang Gus Dur. Tentu kita banyak mengambil inspirasi dari beliau. Dan mudah-mudahan nanti haul berjalan dengan sukses, lancar. Dan yang penting adalah membawa manfaat buat masyarakat luas. Ya, kita ucapkan sampai jumpa kepada sahabat Antara semuanya. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini membawa manfaat. Terima kasih.